Masjid ini bernama Masjid Nasrullah, namun masyarakat mengenalnya dengan julukan Masjid Batu. Nama itu diberikan merujuk pada material bangunan utama yang didominasi beton. Pada masa itu, Masjid Nasrullah adalah masjid pertama di kawasan tersebut yang terbuat dari beton. Masjid Batu terletak di Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Masjid menghadap ke timur ke arah anak Sungai Kapuas. Keunikan desain dan nilai historisnya menjadikan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 8.030 meter persegi ini sebagai cagar budaya. Penetapan cagar budaya berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya terhadap nilai-nilai penting yang dimiliki Masjid Batu yang sesuai dengan kriteria cagar budaya. Di antaranya adalah nilai penting kesejarahan dan nilai penting agama. Sebagai masjid pertama di Kecamatan Teluk Pakedai yang dibangun pada tahun 1926 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunan utama Masjid Batu memiliki luas 12 kali 12 meter. Desain bangunan ini mewakili gaya khas pada zamannya. Gaya arsitektur bangunan Masjid Batu merupakan hasil akulturasi antara karakteristik masa kolonial pada periode 1 berkisar tahun 1900 sampai tahun 1929 yang berorientasi ke negeri Belanda dengan ciri-ciri denah yang simetris. Interior masjid yang berbentuk lengkung atau dom pada bagian mihrab, imam dan khatib, serta penggunaan dormer pada bukaan jendela yang terletak pada bagian atap yang dikombinasikan dengan gaya arsitektur tradisional, yaitu penggunaan ornamen di bagian belakang mihrab, imam dan khatib. Bangunan Masjid Batu digunakan sebagai tempat peribadatan, mengajarkan nilai-nilai agama, sosial budaya, sekaligus tempat berkumpulnya masyarakat yang ada di sekitar masjid. Masjid Nasrullah atau Masjid Batu telah menjalani beberapa kali proses pemugaran. Setidaknya Masjid Batu telah menjalani 3 kali proses rehab, yaitu pada tahun 1960, 1982, dan 2003. Dari bangunan utama, pengurus telah menambah sejumlah ruang baru, seperti ruang untuk jamaah wanita, ruang kantor, serta kamar mandi dan tempat wudhu. Ada pula tangki air bertuliskan 1948 di sisi selatan dan 1953 di sisi utara. Nilai penting lain yang membuat Masjid Batu ditetapkan sebagai cagar budaya adalah nilai penting ilmu pengetahuan dan nilai penting kebudayaan. Dalam paradigma arkeologi, Masjid Batu dapat menggambarkan proses budaya yang terjadi dari waktu ke waktu. Pertanyaan muncul, mengapa terdapat masjid dengan struktur yang partikular di daerah terpencil? Kita dapat saja berasumsi bahwa kemungkinan tempat ini adalah pusat pembelajaran, karena masjid
adalah tempat berkumpulnya para umat. Mungkin juga sudah ada hubungan antar daerah dengan daerah di luar, terjadi transaksi dan pertukaran barang, sehingga bahan dan model bangunan tidak seperti bangunan pada umumnya di masa itu. Kami juga mengapresiasi kemampuan si arsitek dan pembuat gagasan layak diacungi jempol, karena melalui pengetahuannya dapat memadukan beberapa gaya bangunan sehingga menghasilkan sebuah lokal genius pada masanya. Jadi melalui kajian ini, kami akan mengumpulkan lebih banyak data dan bukti arkeologis yang mungkin akan mengungkap banyak hal tentang Masjid Batu. Dan dari hasil ini, semoga nantinya dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan dan pemanfaatan Masjid Batu yang telah menjadi khazanah cagar budaya Kabupaten Kuburaya. Masjid Nasrullah atau Masjid Batu juga memiliki nilai penting dalam bidang pendidikan dan agama terkait penyebaran agama Islam di Teluk Pakedai. Masjid Batu adalah peninggalan ulama karismatik pada masa itu, Haji Ismail Mundu. Kebijaksanaan serta kekayaan pengetahuan Haji Ismail Mundu tentang agama Islam menjadikannya sebagai mufti Kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu dalam catatan sejarah memiliki seorang mufti, seorang tokoh agama ulama besar yang dimana pengaruhnya itu tidak hanya ada di kalangan kerajaan Kubu, tapi juga pengaruhnya bisa ke bangsa-bangsa Melayu seperti Malaysia, Singapura, begitu, ada sampai ke Mekah. Sosok ini bernama Guru Haji Ismail Mundu. Beliau putra dari seorang mursyid tarekat bernama Daeng Abdul Karim. Nah, Tuan Guru Haji Ismail Mundu ini ya seorang ulama yang belajar dari pendidikan pertama dari orang tua, kemudian dari pamannya Haji Muhammad bin Ali. Kemudian beliau mampu belajar ke Mekah. Dia belajar ke Mekah untuk menimba ilmu di sana dan kembali ke Kubu dan diangkat menjadi seorang mufti pada masa Syarif Abbas, tepatnya pada tahun 1907 Masehi. Nah, di sana beliau sebagai seorang mufti. Mufti ini menangani segala problematika masyarakat yang terkait tentang keagamaan, khususnya agama Islam. Jadi di sana didirikanlah masjid pada tahun 1926, tepatnya 4 Zulhijjah 1345 Hijriah atau 1926. Nah, Masjid Batu itu karena pada saat itu dia merupakan bangunan terbuat dari semen, tembok semen, di mana masyarakat umumnya memakai papan kayu begitu. Nah, ini masjid ini memakai tembok semen, maka disebut Masjid Batu. Nama sesungguhnya adalah Masjid Nasrullah. Nah, masjid ini menjadi sebuah pusat ataupun lembaga ya, kalau dikatakan sebagai lembaga pusat untuk pendidikan. Ya, pendidikan keagamaan. Bahkan tidak saja pendidikan keagamaan, di sana masjid itu menjadi sentral untuk mendiskusikan problematika umat yang terjadi pada saat itu. Berpuluh-puluh tahun berlalu, peranan Masjid Batu semakin kokoh dalam sendi kehidupan masyarakat Muslim di Teluk Pakedai. Penetapan cagar budaya menjadi langkah perlindungan pertama pemerintah terhadap masjid ini, sehingga Masjid Batu dapat terus lestari beserta nilai yang terkandung di dalamnya. Selain Masjid Batu, ada 2 objek lain yang juga ditetapkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Kuburaya. Yaitu Masjid At-Tamimi dan Makam Raja Kubu. Masjid At-Tamimi terletak di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Masjid ini didirikan oleh Haji Tamin bin Abdus Samad pada sekitar tahun 1900-an. Dengan usianya yang lebih dari 100 tahun,
Masjid ini juga memenuhi kriteria nilai penting dalam penetapan cagar budaya. Seperti nilai penting sejarah, pendidikan, dan ilmu pengetahuan karena bentuk desain yang mewakili gaya khas pada zaman itu, yaitu gaya panggung dan berbahan kayu yang merupakan ciri khas bangunan di Kalimantan. Ada pula nilai penting agama dan kebudayaan, sebab masjid ini menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pusat aktivitas masyarakat. Masjid At-Tamimi Lama menggunakan berbagai gaya arsitektur, diantaranya satu neoklasik, dengan ciri bangunan yang berkesan grandeur atau megah, penggunaan kolom atau tiang penyangga bagian dalam yang tinggi, besar, dan fasad bangunan berbentuk panjang dan tinggi dengan penggunaan material dinding papan kayu yang disusun vertikal, serta bukaan pintu atau jendela yang memiliki ukuran tentunya yang lebar dan tinggi yang sama. Kemudian yang kedua, modern, tentunya dengan ciri penggunaan dormer, yaitu adanya jendela pada bagian atap, denah ruangan simetris, serta kolong atau penyangga bangunan berlevel tinggi, sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang ketiga adalah tradisional, tentunya dengan ciri penggunaan ornamen di bagian mihrab dengan motif suluran yang mengadopsi gaya for atau stilisasi tumbuhan di tahun 1900, yaitu ornamen lisplang berbentuk geometris dengan perpotongan gabungan bentuk setengah lingkaran pada atap pertama. Kemudian motif stilisasi tumbuhan yang mengalami pengulangan bentuk, yaitu pada lisplang teritisan kedua bagian atas. Masjid Batu dan Masjid At-Tamimi diharapkan dapat menjadi objek wisata baru di Kabupaten Kuburaya, sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat. Masjid Batu dan Masjid At-Tamimi merupakan kedua masjid yang sudah diresmikan menjadi salah satu cagar budaya yang berada di Kabupaten Kuburaya dan memiliki peringkat atau tingkatan se-kabupaten gitu ya. Nah, kedua masjid ini juga merupakan masjid yang terakulturasi dari kedua budaya, salah satunya budaya asing dan budaya lokal. Sehingga masjid ini menjadikan masjid yang bisa dikatakan baik zaman dulu hingga sekarang merupakan barometer atau sebagai pusat perkembangan keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, hal ini menjadikan kedua masjid tersebut memiliki potensi yang luar biasa jika dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dan ketika dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata, maka kehidupan masyarakat yang berada di sekitar masjid akan menjadi jauh lebih meningkat dan otomatis menjadi sejahtera. Sejarah yang terukir dalam setiap susun bangunan diharapkan menjadi pengingat bahwa masjid-masjid ini bukan hanya tentang batu dan kayu, namun juga tentang bagaimana perjuangan untuk membina umat, menanamkan keimanan dan kebaikan, serta memerangi kebatilan.